Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Devi Hirmawati Nasution dan Mas Oiri SH dari Kota Malang. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah 3 Lembaga, Ibu Waliatul MPD, dan Bapak Ibu Dewan Guru 3 Lembaga yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita semua berkumpul dalam acara sosialisasi program sekolah 3 lembaga menuju sekolah yang berkualitas. Kedua kalinya salawat salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana syafaatnya tetap kita nantikan di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga penyampaian materi sosialisasi program sekolah 3 lembaga menuju sekolah yang berkualitas. Agar acara pada hari ini dapat berjalan lancar, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan umum kita. Lillahi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah 3 Lembaga kepada Ibu Waliatul MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ibu narasumber Ibu Devi Hirmawati Nasution dan juga Bapak Khairi SM. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru 3 Lembaga dari PAUD Asolihin DKIT 1 dan MIPS Asal Purworejo yang saya berbahagia. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita semua selalu mengharapkan syafaatnya bisa diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang mana sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk hadir di sini, dan juga kepada Bapak Ibu juga ya, Bapak Ibu guru yang tadinya paginya sudah mengajar, sore kembali lagi untuk menghadiri acara sosialisasi program 3 lembaga. Bapak Ibu yang hormati, ini perlu Ibu narasumber dan Bapak perlu ketahui bahwa di sini ada 3 lembaga, yaitu dari PAUD, TK dan NI atau SD. Nah, ini meskipun naungannya berbeda. Kalau dari PAUD dan TK itu di bawah naungan Diknas. Kalau
RI itu di bawah nama kemenang atau depan itu biasanya itu. Tapi tidak apa-apa, ini karena ini satu atap jadinya dijadikan satu. Jadi programnya nanti jadikan satu, tidak apa-apa. Meskipun ada dua naungan gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini perlu juga kami sampaikan sedikit bahwa Ibu Dewi ini adalah seorang dokter ya Bu. Ya seorang dokter. Dokter itu pasiennya tidak hanya di dalam negeri ya Bu, tapi juga dari luar negeri juga. Dari mana Bu? Dari Belanda, Eropa, Turki, Dubai, dan sebagainya itu di Melalang Buana. Tentunya ini Ibu Dewi ini pengalamannya lebih luas. Tidak hanya masalah kedokteran, karena di Malang itu pasiennya itu kan banyak dari dosen, dekan, rektor itu ya Bu. Nah makanya Ibu Dewi ini kami undang ke sini karena relasinya kan banyak untuk masalah pendidikan juga. Jadi tidak hanya mengobati orang sakit ya Bu, tapi karena relasinya juga banyak yang dari pendidikan. Makanya ini kami undang ke sini untuk memberi wawasan kepada kami agar lembaga kami bisa kedepannya lebih maju, lebih berkualitas gitu ya Bu. Dan lagi juga Bapak Khairil itu beliau adalah juga melalang buana di Asia ya ini ya. Tinggalnya di Asia ini adalah untuk mencari mahasiswa ya Mas. Misalnya bahasa itu Bapak ya. Jadi kalau ketemu bahasanya ya Mas Khairil ketemu Mas Khairil itu ya. Itu biasa untuk masalah dengan mahasiswa. Tapi ini juga perlu saya juga sebelum mahasiswa ini kan meskipun tingkat PAUD, TK dan ini nanti bisa ya Mas nanti menyampaikan. Kan lebih mudah karena kecil kecil betul ya. Lebih kecil. Ya. Misi bagaimana untuk mencari murid yang lebih banyak. Betul. Jadi Bapak Ibu itu yang perlu kami sampaikan. Nanti semoga acara kegiatan ini nanti bisa bermanfaat bagi kami semua tentunya. Bapak Ibu yang hormati, ini kami sampai di sini dulu apa yang saya akan sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Intinya tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hamiyatul PMPD untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi program sekolah di keluarga kepada Ibu Dr. Dewi Irmawati Nasution beserta Mas Khairil Hasan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada Ibu semuanya. Mungkin tadi sempat menyinggung ya. Saya perjalanan dari Malang, agak lama sedikit. Tujuan saya yang pertama ke sini karena kebetulan saya diajak atau diundang sama ibu saya, ya sudah saya atau ibu saya, untuk menyampaikan beberapa hal. Salah satunya untuk memajukan lembaga di sini. Dan kebetulan saya di sini sempat juga pada tahun 2016 sampai dengan 2021 itu masalah yang dihadapi itu hampir sama dengan kampusnya Sanawi waktu itu. Jadi saya sedikit tahu tadi sempat bicara sama Ibu Hawi tentang warga di sini. Saya terapkan di kampus saya sangat berhasil.
di mana dulu setiap tahun itu di kampus saya kurang lebih hanya sekitar 700 sampai angka 800 mahasiswa barunya setiap tahun. Setelah saya melakukan hal itu diri saya jalankan. Hampir setiap tahun kurang lebih sekitar 1.500 mahasiswa yang kita dapatkan. Jadi nanti bisa diterapkan semuanya Bapak Ibu panjenengan semuanya. Kita ambil poinnya langsung saja. Nah, kemudian mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan tentang keluhan apa sih kekurangannya sekolah ini? Mungkin ada nih, biar nanti bisa kita cari solusi. Keluhan-keluhan yang tidak sampaikan kepada Ibu Devi nanti biar dicatat semuanya. Nanti kita bahas solusinya seperti apa. Apa sih masalahnya sampai kalau bisa seperti ini? Itu nanti monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saya Devi, profesi sebagai dokter, sekarang sedang kuliah sarjana hukum. Karena saya di program untuk guru besar juga. Untuk 2 tahun mendatang, saya akan menduduki sebagai guru besar di Universitas Brawijaya. Cuma profesi saya saat ini sebagai dokter. Nah, di sini banyak pengalaman dari pasien-pasien saya yang dekan, rektor, beberapa dari UM, rektornya UM, dan rektor UM. Jadi kita tahu, dan adik saya sekarang posisinya sebagai kepala yayasan juga di universitas di SD internasional di Jakarta, International School. Jadi dia yang intinya muridnya tentunya Yusuf Kala seperti itu. Jadi murid-muridnya sekelas itu. Jadi kemarin dia lagi chat sama saya, Mbak, ini ada program baru dari Dinas Pendidikan Kementerian, juga cuma 4 orang seluruh Indonesia, tapi adik saya ikut di situ dan dia membocorkan seluruh yang dia dapat informasi dari kementerian itu ke saya. Terus saya punya pengalaman begini, anak saya kan sekolah juga ya, maksudnya yang satu ini sekolah juga. Jadi gini, sekolahnya itu mahal sekali ya, uang seragamnya 16 juta, SMA SPP-nya 3.786.000 anak saya 1 bulan yang SMA masuk kelas 1 ini ya, itu SPP-nya saja. Tahu di saat pendaftaran di bulan November yang daftar untuk kelas 1 itu 420 orang gelombang pertama, dan itu pun dari Pontianak, dari Kalimantan, dari Jogja sekolahnya, SMA-nya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah itu, padahal sekolahnya sekolah mahal. SPP-nya rata-rata yang mungkin miskin, yang dianggap miskin sama mereka itu dapat SPP sekitar 1.500.000 bagi yang tidak mampu. Itu yang tidak mampu itu sampai 74 juta UKT-nya. Tunjukkan ya, UKT-nya saya 74 juta per semester. Anak saya nomor 1. Tapi yang berikut itu sayangnya banyak yang mau masuk di UB. Itu kan bukan karena kualitas dan sistem. Jadi saya melihat dari beberapa sistem, kenapa di sekolahnya adik saya, katakanlah gurunya itu gajinya di 6 juta. Nah, itu jangan diberi pelajaran berat. Kita cari yang maju. Kan dia kan barusan berangkat sekolah, ketemu temennya, masuk jam berat, jam dong. Jadi mendingan kita nyari di jam pertama itu pelajaran yang slow, agak santai. Nanti jam pelajaran berikutnya itu berat kan, habis istirahat. Nah, di jam istirahat dia ada waktu senggang, jadi otaknya itu enggak terlalu. Jadi JP, jam mata pelajaran itu kita
Terus habis itu masuk lagi setelah istirahat jam berat nggak apa-apa. Waktu pulang kita ambil pelajaran yang santai lagi. Cuma di sini kan saya tadi terapkan ke Mbak Ami tadi saya ngomong begini. Masukkan ekstrakurikuler itu ada berapa Mbak di sini? Kira-kira ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sri Ramita dari UMI. Saya sangat setuju sekali dengan yang program yang diterangkan. Nah, untuk yang saya ingin itu langkah selanjutnya bagaimana, apakah program ini dan jaringan yang membuat kita mengikuti atau nanti berjalan sama-sama atau bagaimana? Untuk apa ya tadi yang apa yang akan saling itu jika kita apa dan sebagaimana kita siap. Tapi kan kita ini kasarannya ngomong itu melangkahnya kan agak jauh ya. Iya. Nah, itu awalnya bagaimana? Terus nanti awal berjalan apakah ada apa ya? Intinya di kasarannya ngomong diturunin nomor boten, ada pendampingan, kita harus bagaimana nanti itu bagaimana harus melakukan Gini, sistemnya ya, cuma kerjasama, saya tidak kerjasama. Jadi sistem itu akan saya buat, kan kita langsung bikin sistemnya langsung pasti yang lain dulu. Soalnya yang kerja di pabrik saya punya pabrik di Banjar, satu di Sidoarjo satu. Jadi waktu saya sistem di pabrik saya sebagai direktur di situ. Waktu saya sistem langsung mereka itu sudah bingung. Jadi sistem itu akan saya jalankan bertahap. Saya lihat perkembangan langsung masuk lagi. Kita berkembang lagi satu langkah kita masuk lagi. Dan nanti insya Allah mungkin akan ada pendampingan tapi tidak terus-terusan ya. Maksudnya saya akan kunjungan ke sini tetap apa yang sudah kita tetap ada melakukan kunjungan. Dia juga harus berkualitas. Nah, apakah nanti juga ada bimbingan bagi gurunya? Kan misalnya nanti ada program ekstra apa-apa. Sedangkan gini saya pun saya sendiri ya, kualitas saya seperti ini. Nah, untuk menuju ke sana sepertinya kok masih kurang. Apakah nanti ada program bagi kami untuk bisa meningkatkan kualitas kami untuk menuju sekolah yang berkualitas tersebut? Kemungkinan mungkin saya pribadi turun bersama Mas Mia ini untuk sekali waktu. Jadi gini, saya waktunya mungkin harus koordinasi soalnya kadang-kadang kayak besok ini pasien dari Jepang datang sama Eropa, berarti tanggal 2 ini tidak bisa diganggu kan gitu. Terus tanggal 19 ini dari Eropa sama Turki datang, jadi saya kan terus pasien yang cuman intinya rektor, dekan, Jakarta. Jadi mungkin saya carikan waktu yang pas buat di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau tanya bagaimana cara menghidupkan kembali ekskul yang sempat vakum. Dulu di TK itu ada ekskul mewarna, menari, dan drum. Nah itu untuk menghidupkan kembali, untuk memulai itu kami kadang masih bingung. Jadi untuk saran-sarannya bagaimana? Terima kasih. Jadi untuk memulai sebenarnya kita tuh nggak terlalu ribet ya. Maksudnya kita kumpulkan dulu orang tuanya. Sejak ngomong dulu orang tuanya. Kita tuh pengen ngadakan ekskul bukan cuma seneng ya. Kita mau didik anak kayak gini loh. Ekskul ini diadakan untuk ini. Samben itu untuk ini. Tujuannya ekskulnya mewarnai untuk ini. Kira-kira paling orang tua ini setuju apa enggak sih? Kalau setuju kita adakan, langsung kita bikinkan lintas. Kalau setuju, ekskulnya segini. Mari kita majukan sekolah kita